Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di video pembelajaran. Kali ini kami akan membahas mengenai tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 2. Di sini kami dari kelompok SDN 181 Kota Jambi yang beranggotakan saya sendiri Sylvia Kartikaningsi dan rekan saya Suci Afni Triwahyuni, Suci Landriana, Tria Rapika Wahyuni, dan Ukti Nadiro. Di sini kami mempunyai dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kami akan mendiskusikan tentang apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Kedua, kasus apa yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Dan yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Sebagai seorang guru, menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik, termasuk dalam hal sosial emosional. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh guru untuk menjadi contoh atau teladan antara lain: 1. Mengelola emosi dengan baik. 2. Membangun hubungan interpersonal yang sehat. 3. Menjaga kesetaraan dan keadilan. 4. Menunjukkan nilai-nilai sosial yang baik. 5. Guru harus bisa memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didiknya berdasarkan perbedaan karakteristiknya. Adapun kasus yang pernah dialami berdasarkan pengamatan kami selama proses belajar mengajar, yaitu 1. Pola pembelajaran guru yang tidak adil atau pilih kasih dengan peserta didik yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial antar peserta didik. 2. Guru belum bisa mengontrol emosi ketika melaksanakan pembelajaran yang terdapat peserta didik yang sulit dikendalikan. Ketiga, sikap tegas guru yang terkesan galak menyebabkan peserta didik memiliki kekhawatiran saat pembelajaran. Yang keempat, guru mengalami kesulitan mengelola peserta didik yang terkadang sangat sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir, penerapan pembelajaran sosial emosional belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Pertama, sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengikuti webinar dan pelatihan tentang KSE. Yang kedua, membudayakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional seperti penerapan kebiasaan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, yasinan rutin di hari Jumat. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, seluruh warga di lingkungan sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga peserta didik mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dia dapat di lingkungan sekolah. Lalu, apa tantangannya bagi sekolah? Pertama, keterbatasan kemampuan guru dalam memahami KSE. Yang kedua, perlunya konsistensi menerapkan kegiatan berbasis KSE. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, minimnya dukungan dari pihak lain seperti orang tua, lingkungan sekitar, bahkan setiap guru dan peserta didik itu sendiri. Apakah karakteristik peserta didik bisa memengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut.
Ya, karakteristik peserta didik bisa memengaruhi penerapan sosial emosional karena proses pembelajaran sosial emosional akan berlangsung dengan baik apabila guru memahami karakter peserta didik dengan baik. Perkembangan yang dimiliki peserta didik telah tercapai dengan baik di mana peserta didik mampu mengendalikan emosi serta mampu berinteraksi dengan teman. Hal tersebut digunakan guru untuk menyusun pembelajaran serta untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Cara menghadapinya: 1. Mengenali karakteristik peserta didik atau mudah marah, pendiam, sering gaduh, dan lain sebagainya. Kedua, membangun kedekatan emosional bersama peserta didik. Yang ketiga, guru perlu merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Keempat, guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kelima, guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Keenam, berikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan pendapatnya dan membantu peserta didik mengetahui perkembangan dirinya. Ketujuh, biasanya untuk memberikan peserta didik tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Dan yang terakhir, guru memberikan perhatian yang sama dan adil terhadap seluruh peserta didik. Apa yang bisa Anda pelajari dari kegiatan atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, film Laskar Pelangi. Hal penting yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi yaitu yang pertama, kegigihan dalam mengajar meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Yang kedua, meskipun fasilitas, sarana dan prasarana terbatas, namun semangat dan optimis untuk mempelajarkan peserta didik dan meraih prestasi akademik tak pernah pudar. Yang kedua, film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integrasi seorang guru terhadap profesinya. Selanjutnya, kekurangan bukanlah menjadi suatu penghalang untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Pembelajaran yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, yaitu guru sebagai agen perubahan sudah seyogyanya membantu, memotivasi, dan membangun kepercayaan diri peserta didik agar mereka memiliki mimpi yang besar dan menggapai cita-cita. Selanjutnya, meskipun fasilitas terbatas, tetapi semangat dan optimis membelajarkan peserta didik dan meraih prestasi akademik tidak pernah luntur. Film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Guru sebagai agen perubahan sebaiknya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk bermimpi besar dan berpandangan luas. Guru yang menghadirkan pengalaman bermakna bagi peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Berikutnya ada film Deadpool Society. Hal yang dapat dipelajari dari film Deadpool Society yaitu berani tampil beda, berani mengambil keputusan, pentingnya kreativitas, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, belajar memilih kata-kata positif, serta pentingnya persahabatan. Film Deadpool Society berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yang dapat dilihat dari tema yang diambil adalah tentang keterampilan sosial, emosi, dan kepemimpinan yang sangat penting bagi perkembangan pribadi seseorang. Dalam film ini, kita dapat melihat karakter-karakter yang mengalami berbagai konflik dan masalah emosional yang perlu diatasi melalui keterampilan sosial emosional yang tepat. Kaitan antara film Deadpool Society dengan teori AMC2 yaitu empathy. Guru dapat membuat siswa memahami perspektifnya terkait pembelajaran yang tidak harus terpaku pada materi pembelajaran atau buku, melainkan harus adanya perubahan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswanya, di mana pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Mindfulness. Dalam film Deadpool Society, seorang guru memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, di mana guru dalam film tersebut menerapkan pembelajaran yang tidak terpaku dari ranah kognitif saja, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik yang memiliki minat di bidangnya masing-masing. Compassion. Guru menginspirasi muridnya dengan memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain dan membantu dengan batasan tertentu sesuai dengan kemampuannya. Critical inquiry. Guru memberikan pengalaman dengan belajar di luar kelas, dengan melakukan pengamatan terkait materi yang sedang dipelajari peserta didik.
Sekolah Rimba. Hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba yaitu keterampilan sosial, keterampilan emosional, keterampilan bertahan hidup, keberanian dan hubungan manusia dengan alam. Keterampilan sosial emosional yang dipelajari dalam film ini sangat penting bagi perkembangan seseorang, khususnya anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Keterampilan sosial dan emosional ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang sehat, mengelola emosi dengan tepat, memecahkan masalah, dan memimpin dengan integritas. Kaitan film ini dengan teori IMCC yaitu empathy. Dalam film itu banyak adegan dari kisah ibu guru Butet di mana dia tidak hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung saja, tetapi juga bersikap menghargai dan nilai-nilai dalam kehidupan. Tak segan Bu Guru Butet menggunakan nada tinggi untuk anak-anak yang tidak mendengarkan, namun tidak dengan nada marah. Bahkan guru belajar dari siswanya. Yang kedua, mindfulness. Tergambar juga dalam film ini bagaimana ibu guru Butet sabar mengajari anak-anak rimba yang lamban belajar, baik siang maupun tengah malam. Banyak cara mereka belajar, sambil berjalan-jalan, sambil menggunakan benda-benda di rimba, sambil bercerita dan lain sebagainya. Guru tidak hanya memaksakan metode mengajar tertentu atau materi tertentu, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, compassion. Dalam film ini orang luar termasuk ibu guru Butet belajar bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan cinta kasih, tulus membantu, jujur, peduli lingkungan, dan bisa dikatakan mereka jauh lebih beradab daripada orang-orang. Yang keempat, critical inquiry. Dalam film ini tergambar sekilas betapa sulitnya mengajar anak-anak rimba, bahkan untuk hal dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kegigihannya, anak-anak rimba yang pada dasarnya cerdas ini akhirnya berhasil juga. Tergambar pula dalam film ini bagaimana ibu guru Butet sabar mengajari anak-anak rimba yang lamban belajar, baik siang maupun tengah malam. Jadi kesimpulannya adalah sebagai guru harus mengetahui karakter peserta didik yang berbeda-beda. Guru harus dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya agar mau belajar terus-menerus. Guru juga harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Guru harus memiliki keterampilan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga nantinya pembelajaran akan lebih bermakna dan peserta didik merasa senang dan gembira saat proses pembelajaran berlangsung. Sekian, thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.